Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya dan warisan leluhur yang sangat beragam. Tapi, di balik kekayaan tersebut, terselip satu ironi yang seringkali tak kita sadari. Masyarakat kita masih terlalu terikat pada mitos-mitos yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan zaman moden. Alih-alih bergerak maju dengan logika, data dan ilmu pengetahuan, kita masih terlalu sering dibatasi oleh kepercayaan lama yang belum tentu benar. Contohnya, seseorang enggan membuka usaha pada hari-hari tertentu karena katanya hari naas. Ada pula keluarga yang membatalkan niat membangun rumah hanya karena lokasi dekat kuburan. Bahkan sampai hal-hal sepele seperti memotong kuku malam-malam bisa dianggap membawa sial. Fenomena ini bukan lagi sekadar cerita kampung atau orang tua zaman dulu. Nyatanya, masih banyak generasi muda yang ikut larut dalam mitos-mitos ini tanpa pernah berpikir kritis. Mitos memang bisa menjadi identitas budaya. Tapi, ketika mitos mulai memengaruhi keputusan penting dalam hidup, mulai dari pembangunan, pendidikan, hingga pengambilan keputusan bisnis, disitulah kita perlu bertanya, apakah ini budaya atau belenggu yang kita warisi? Apakah ini warisan atau penghambat? Video ini bukan untuk menghina atau merendahkan budaya. Justru sebaliknya, kita ingin mengajak untuk berpikir. Karena kalau ingin Indonesia maju, maka kita perlu memfilter kepercayaan, memilah mana yang warisan berharga dan mana yang justru membuat kita tertinggal. Pernah dengar orang bilang, jangan nikah hari Selasa bisa celaka. Atau, kalau buka usaha hari Rabu wage, nanti cepat bangkrut. Di berbagai daerah di Indonesia, mitos soal hari baik dan buruk masih sangat dipercaya. Bahkan tak jarang orang rela menunda acara penting, pernikahan, buka usaha, pindah rumah, hanya karena belum cocok harinya menurut hitungan primbon atau dukun adat. Padahal, dalam era digital dan penuh tantangan seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah kesiapan mental, strategi yang matang, dan keberanian untuk bertindak. Menentukan nasib hanya dari hari baik sebenarnya adalah bentuk penyerahan diri yang pasif terhadap sesuatu yang belum tentu benar. Sebab hari hanyalah sistem waktu dan keberhasilan tergantung pada usaha serta keputusan yang rasional. Lebih berbahaya lagi jika kepercayaan ini diwariskan tanpa pertimbangan logis. Anak-anak muda tumbuh dengan keyakinan bahwa sukses bisa ditentukan oleh kalender, bukan oleh kerja keras dan disiplin. Akibatnya, kita menciptakan generasi yang terlalu percaya pada hal gaib dan mengabaikan pentingnya perencanaan realistis. Kita tidak sedang menolak kearifan lokal, tapi kita sedang mengajak untuk kritis. Hari baik bukan ada di kalender primbon, tapi ada dalam kesiapan mental dan strategi yang disusun dengan matang. Kalau kita ingin Indonesia bergerak cepat dan maju, maka sudah saatnya kita tinggalkan pola pikir mistis yang tak relevan dengan tantangan zaman. Pernah dengar orang bilang, jangan nikah hari Selasa bisa celaka. Atau, kalau buka usaha hari Rabu wage, nanti cepat bangkrut. Di berbagai daerah di Indonesia, mitos soal hari baik dan buruk masih sangat dipercaya. Bahkan tak jarang orang rela menunda acara penting, pernikahan, buka usaha, pindah rumah, hanya karena belum cocok harinya menurut hitungan primbon atau dukun adat. Padahal, dalam era digital dan penuh tantangan seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah kesiapan mental, strategi yang matang, dan keberanian untuk bertindak. Menentukan nasib hanya dari hari baik sebenarnya adalah bentuk penyerahan diri yang pasif terhadap sesuatu yang belum tentu benar. Sebab hari hanyalah sistem waktu dan keberhasilan tergantung pada usaha serta keputusan yang rasional. Lebih berbahaya lagi jika kepercayaan ini diwariskan tanpa pertimbangan logis. Anak-anak muda tumbuh dengan keyakinan bahwa sukses bisa ditentukan oleh kalender, bukan oleh kerja keras dan disiplin. Akibatnya, kita menciptakan generasi yang terlalu percaya pada hal gaib
dan mengabaikan pentingnya perencanaan realistis. Kita tidak sedang menolak kearifan lokal, tapi kita sedang mengajak untuk kritis. Hari baik bukan ada di kalender primbon, tapi ada dalam kesiapan mental dan strategi yang disusun dengan matang. Kalau kita ingin Indonesia bergerak cepat dan maju, maka sudah saatnya kita tinggalkan pola pikir mistis yang tak relevan dengan tantangan zaman. Pamali atau pantangan adalah salah satu kepercayaan paling mengakar dalam budaya Indonesia. Contohnya, jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh. Jangan menyapu malam hari, nanti rezeki hilang. Atau yang lebih ekstrim, jangan bicara sambil makan, nanti rezekinya disumpal setan. Kalimat-kalimat ini masih sering didengar, bahkan di era TikTok dan ChatGPT seperti sekarang. Masalahnya, pamali sering digunakan untuk mendidik tanpa penjelasan logis. Anak-anak tumbuh dengan rasa takut, bukan karena paham alasannya, tapi karena diancam oleh sesuatu yang tak terlihat. Tanpa sadar, kita sedang menciptakan generasi yang takut bertanya dan tidak terbiasa berpikir kritis. Padahal banyak pamali yang bisa dijelaskan secara rasional. Duduk di depan pintu menghalangi akses keluar masuk orang lain. Menyapu malam hari zaman dulu bisa membuat barang berharga hilang karena penerangan minim. Tapi karena disampaikan dengan mistis, maknanya jadi kabur. Yang kita perlukan sekarang bukan menghapus pamali, tapi meluruskan. Jika benar pamali itu punya nilai moral, maka harus dijelaskan logikanya. Jangan hanya menakut-nakuti, karena ketakutan yang diwariskan tanpa dasar hanya akan melahirkan masyarakat yang tidak percaya pada ilmu. Jika kita ingin anak cucu kita berpikir maju, kritis, dan berani, maka warisan pamali harus direformulasi. Bukan sebagai larangan mistis, tapi sebagai etika yang masuk akal. Indonesia bisa maju jika warganya mau berpikir maju. Bukan berarti kita membuang tradisi, tapi kita harus mulai memilih mana yang membangun dan mana yang membelenggu. Sudah waktunya kita berkata, cukup sampai di sini untuk mitos-mitos yang menghambat kemajuan. Edukasi diri dan orang terdekatmu dengan ilmu, bukan sekadar warisan lisan. Share video ini ke temanmu yang masih suka bilang, hari ini nggak bagus buat mulai usaha. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk konten lain yang membahas mitos versus logika.